Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya untuk mempelajari firman Tuhan yang kali ini dengan tema Ku berikan damai sejahtera. Tapi marilah sebelum itu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan jika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi lidah dan bibir hamba-Mu, dan agar Kau pakai hamba-Mu untuk dapat menjelaskan firman ini dengan mudah dan dapat dicerna, diterima oleh para pendengar firman ini. Dan Tuhan, berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada mereka untuk dapat mengerti, dan Roh Kudus bekerjalah, Engkau sendiri yang mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ku berikan damai sejahtera kepadamu. Jika saat ini saudara sedang mengalami masalah dalam hidupmu, apakah pasanganmu yang selingkuh, digoda pelakor sampai meninggalkan engkau, atau sampai bercerai, atau masalah keuangan, masalah pekerjaan atau bisnis, anak terkena narkoba, atau masalah apapun, maka dengarkanlah firman ini yang akan membuatmu damai sejahtera. Walaupun saat ini engkau sedang mempunyai segunung masalah, sebesar apapun masalahmu, namun jika damai sejahtera dan sukacita itu ada di dalam hidupmu, maka semuanya itu tidak akan membuatmu khawatir dan takut, karena tahu bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa bersamamu setiap saat. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, Elvis Presley, penyanyi terkenal dengan lagu-lagu berirama rock and roll, dalam lagunya Crying in the Chapel, syairnya berkata bahwa dia mencari dan sudah lama mencari damai sejahtera, tetapi tidak dapat menemukannya. Dan tidak ada jalan di dunia ini yang dapat memberikan kamu damai sejahtera. Sudah memang benar, karena damai sejahtera itu hanya ada pada Prince of Peace, Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Elvis berhasil tenar, kaya raya, digemari, digilai wanita-wanita, tetapi tidak dapat menemukan damai sejahtera dalam hidupnya, sehingga hidupnya berakhir tragis karena overdosis narkoba, terutama setelah dia ditinggalkan istrinya. Saudara-saudara, ayat Yohanes 14 ayat 27 ini dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa damai sejahtera itu diberikan dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena itu kita tidak akan dapat menemukannya walaupun mencari dengan usaha apapun juga. Dijelaskan pula bahwa damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan kesenangan, hidup hedonis, kekayaan, kesuksesan, nama tenar dan sebagainya, di mana ternyata semuanya itu tidak akan memberikan damai sejahtera seperti fakta-fakta di bawah ini. Michael Jackson, Whitney Houston, dan lain-lain orang tenar dan kaya raya yang dikenal serta dipuja oleh dunia, ternyata hidupnya berakhir karena overdosis narkoba. Orang terkaya keempat di Jerman menurut majalah Forbes, Adolf Merkel, yang memiliki pabrik semen Heidelberg dengan omset 169 triliun setahun, serta pabrik farmasi Phoenix yang beromset 310 triliun. Ternyata
ketika sahamnya di VW jeblok dan rugi 17 triliun, maka dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya pada kereta api yang sedang berjalan. Uang atau mamon sudah menjadi Tuhannya, sehingga hanya karena rugi 17 triliun saja, padahal omset perusahaan-perusahaannya sebesar 469 triliun, telah membuatnya seperti kehilangan semuanya dalam hidupnya. Bahkan mati pun dia mencari yang gratis dengan menabrakkan dirinya kepada kereta api, padahal dia dapat meninggal dengan minum overdosis obat tidur dengan enaknya. Demikian juga Jack Ma, orang yang dulunya miskin lewat perusahaan-perusahaannya seperti Alibaba dan sebagainya, memiliki kekayaan 513 triliun, akan tetapi anak laki-lakinya pada usia 22 tahun meninggal karena kanker otak. Anak wanitanya dilahirkan dengan cacat jantung bawaan. Istrinya, Kathy Chang, juga menderita kanker payudara, dan Jack Ma sendiri menderita kanker dubur. Nah, ternyata kesuksesan dan kekayaannya yang 513 triliun tidak dapat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh keluarganya. Dan masih banyak lagi fakta-fakta bahwa ternyata uang, kekayaan, nama tenar, dan sebagainya mungkin hanya memberikan kesenangan hidup hedonis atau hidup duniawi saja, tetapi tidak dapat memberikan damai sejahtera. Saudara-saudara, uang dapat membeli tempat tidur emas, tetapi bukan tidur yang nyenyak seperti Onassis. Uang dapat membeli seks, tetapi bukan cinta. Uang dapat membeli obat-obatan dan vitamin, tetapi bukan kesehatan itu sendiri. Uang dapat membeli kesenangan, tetapi bukan damai sejahtera. Dan akhirnya, uang dapat membeli tiket keliling dunia, tetapi bukan tiket ke surga. Saudara-saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus tidak akan membuat kita gentar dan gelisah dalam hidup ini. Dengan kata lain, janganlah takut dan khawatir dalam hidup ini, karena dunia ini fana. Ada 365 kata jangan takut dalam Alkitab, berarti setiap hari kita tidak perlu takut akan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Jika ketakutan dan khawatir menguasai hidup kita, bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan sukacita? Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus tidak akan membuat kita gentar dan gelisah dalam hidup ini. Dengan kata lain, janganlah takut dan khawatir dalam hidup ini. Ditulis juga dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapakah kita harus memikirkan dan khawatir akan apa yang akan terjadi besok? Kita bahkan tidak tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Meninggal karena serangan jantung, kecelakaan, dan sebagainya dapat terjadi setiap saat. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11c juga mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Begitu juga dalam 1 Korintius 10 ayat 13. Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan itu ibaratnya proses dan ujian untuk dapat mencapai gelar S3 bahkan profesor. Maka kita harus menghadapi ujian, dan agar lulus maka harus belajar dengan giat
dan berusaha keras. Jika dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tersebut bahwa pencobaan-pencobaan tersebut tidak akan melampaui kekuatan kita, maka ibarat menghadapi ujian tingkat SMA. Tidak mungkin diberikan soal-soal ujian untuk S1, apalagi S2 dan S3. Pasti mereka tidak akan lulus karena pengetahuan dan kemampuan mereka belum sampai ke tingkat sarjana. Inilah yang dimaksudkan dengan pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Demikian juga masalah-masalah. Ada kemungkinan merupakan pemurnian karakter dan sikap kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, belum menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup dalam kebenaran serta kekudusan. Pemurnian karakter, sikap kita terhadap Tuhan dan sesama ibaratnya seperti untuk memurnikan emas yang harus dibakar pada suhu 1200 Celcius. Sedangkan untuk memurnikan perak maka harus dibakar sampai 7 kali. Jika emas dan perak dapat berbicara, maka mereka akan berteriak sangat sakit karena pembakaran untuk memurnikan itu. Emas dan perak dikatakan murni jika wajah pembakarnya sudah tampak pada cairan tersebut. Pembakarnya akan membersihkan dan membuang semua kerak-kerak kotoran yang ada, hati rohaninya, agar kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran, dalam Efesus 4 ayat 23, serta dalam hidup bersama kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 15. Bayangan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan itu hanya mungkin jika Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena kekudusan itu adalah natur sifat Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berbuat kudus tanpa pimpinan Roh Kudus. Pembakar pemurnian hidup kita adalah Kristus itu sendiri yang akan membersihkan segala kerak-kerak dosa-dosa kita. Dia juga yang akan menjaga kita agar dimampukan dalam pemurnian tersebut. Saudara-saudara, dalam pencobaan itu dikatakan bahwa Allah itu setia dan Ia akan memberikan jalan keluar dari masalah sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi pencobaan atau ujian itu ternyata sudah diberikan jalan keluarnya ketika kita sedang menjalani proses ujian dan pemurnian itu. Jalan keluarnya sudah disediakan Allah. Bagaikan berjalan di dalam terowongan yang gelap, Tuhan akan menggandeng kita dengan tangan kanannya menuju ke ujung terowongan dan keluar dari kegelapan itu di mana ada cahaya terang. Saudara-saudara, ada 99 kata damai sejahtera di dalam Alkitab. Ada 2 macam rejoices atau sukacita dalam hidup ini. Yang pertama adalah inward joy atau sukacita yang ada di dalam hati. Inilah damai sejahtera itu. 2 bahagia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Damai sejahtera akan mengusir segala kekuatan dan ketakutan dalam hidup ini. Karena kita mengenal Allah dan dikenal Dia lewat firman-Nya yang adalah kebenaran, serta hidup patuh, taat, dan setia, tergantung berserah sepenuhnya kepada rancangan dan kehendak Tuhan, dan percaya sepenuhnya kepada Dia, sehingga tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Oleh karena damai sejahtera ini, maka masalah apapun yang terjadi tidak akan berpengaruh pada kita dalam hidup ini. Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk tidak terikat kepada masalah-masalah yang ada dan dapat melupakannya. Namun dengan berserah, dengan tindakan iman bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Sedangkan bahagia masih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup. Kita akan bahagia jika sehat walafiat, tidak ada masalah dengan pasangan dan keluarga kita, tidak ada masalah keuangan,
pekerjaan atau bisnis dan sebagainya. Semuanya lancar-lancar saja tanpa ada hambatan. Namun ketika ada yang menyimpang dari faktor lingkungan tersebut, misalnya karena masalah pasangan ataupun keuangan, maka kita sudah tidak akan dapat merasakan kebahagiaan itu lagi. Malahan dapat stres, sakit jantung, stroke, bahkan terkena penyakit kanker yang salah satu penyebabnya adalah depresi berat. Haydn Robinson dalam bukunya Salt and Light menulis, tidak akan ada damai sejahtera di antara negara, dan jika tidak ada damai di negara, maka tidak akan ada damai dalam orang-orangnya. Dan jika tidak akan ada damai dalam orang-orangnya, itu disebabkan oleh karena orang-orang itu tidak mau menyerahkan hidupnya ke tangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita miliki di dalam Yesus Kristus. Usaha manusia untuk menggapai damai sejahtera tidak akan pernah sampai pada damai sejahtera yang sejati jika bukan di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 15 menulis, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa damai sejahtera Kristuslah yang memerintah dalam hati kita. Artinya kita tidak akan dapat mengejar ataupun mengusahakan dengan cara apapun agar memperoleh damai sejahtera dengan upaya kita sendiri. Kata untuk itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Berarti kita harus bersatu dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya, yaitu orang-orang percaya, anggota-anggota gereja yang lain maupun gereja kita sendiri, meskipun berbeda doktrin dan pemahamannya. Sayangnya yang terjadi sekarang ini adalah persaingan di antara tubuh Kristus itu sendiri, bahkan saling berebut jemaat dengan cara-cara yang tidak etis, bukannya mencari jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan. Kata-kata bersyukur adalah apa yang harus kita lakukan dalam keadaan atau kondisi apapun juga, baik dalam suka maupun duka. Bersyukur akan memberikan rasa tidak kekurangan apapun, sekalipun sedang dalam masalah atau hidupnya dalam kekurangan. Mami saya selalu mengatakan, nek melaku ojo ndangak, mengko kesandung kerikil, atau jika berjalan jangan melihat ke atas. Melihat ke atas berarti melihat orang-orang yang hidupnya lebih kaya dari kita, yang hidupnya lebih berkelimpahan, karena akan membuat hidup kita menjadi ngongso dan iri hati. Kita akan selalu bersyukur ketika melihat ke bawah, yaitu kehidupan orang-orang yang lebih menderita daripada kita, orang-orang miskin, apalagi pengemis yang untuk makan saja harus mengais sampah dan makanan sisa, tidak mempunyai rumah tinggal, tidur di emper-emper toko dan sebagainya. Apalagi melihat anak cacat ganda di panti asuhan yang seumur hidupnya hanya dapat berbaring saja dan 100% tergantung dari perawatnya. Saudara-saudara, yang membuat kita kesandung bukanlah batu yang besar, karena batu besar mudah terlihat, tetapi kerikil, saudara, yaitu masalah-masalah yang kelihatannya sepele, seperti jika kita membuka celah kepada iblis, ingin kaya gara-gara kasihan terus curhat, sehingga akan terseret ke dalam perselingkuhan sampai perceraian. Begitu juga jika tergoda oleh pelakor, menipu, korupsi dan sebagainya. Seringkali masalah-masalah kecil bagaikan bom waktu yang siap meledak pada waktunya. Nah, apa saja yang berkorelasi dengan damai sejahtera? Yang pertama adalah tujuan hidup. Kedua, penyebab tidak damai sejahtera.
dan ketiga, sumber damai sejahtera. Satu, tujuan hidup. Banyak orang percaya yang salah persepsi bahwa tujuan hidup menjadi pengikut Kristus adalah untuk diberkati dengan hal-hal keduniawian seperti kekayaan, jabatan tinggi, kesuksesan, nama tenar, dan sebagainya. Itulah promosi dan iklan mimbar yang menyesatkan. Apalagi penekanan tabur tuai akan memberikan persembahan yang besar jumlahnya. Saudara lupa bahwa Adam tidak pernah menabur di Taman Eden, tapi langsung menuai. Baru setelah dia jatuh ke dalam dosa, maka dia diusir keluar dari Taman Eden dan harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Jadi, jika kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka bagian Tuhan adalah memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Visi kita untuk tujuan hidup adalah seperti Rasul Paulus, yaitu mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, yaitu kematian, dengan hidup memelihara iman, bukan dengan penglihatan. Dan semua orang diwajibkan untuk ikut dalam pertandingan. Jadi kita harus berakhir pertandingan itu dengan finishing well. Dan selain Paulus, Tuhan Yesus juga finishing well di kayu salib. Ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga dengan berkata, Tetelestai, it is finished, sudah selesai. Kedua, penyebab tidak damai sejahtera adalah pikiran. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 mengajarkan bahwa kita harus membuang pikiran dan imajinasi yang salah dan menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Berarti kita harus berpikir sesuai dengan firman Allah, dan di luar itu adalah penyesatan iblis. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hidup baru di dalam Tuhan pada dasarnya adalah perubahan mindset dan karakter, serta merupakan proses secara bertahap. Mindset atau pola pikir adalah kepercayaan atau keyakinan, yaitu cara berpikir yang mempengaruhi perilaku atau sifat seseorang. Pemikiran yang mendalam sehingga mencapai level yang disebut dengan keyakinan. Mindset ini dibentuk dari apa yang masuk dan dialami dalam diri kita selama bertahun-tahun. Dan mindset mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masa depan. Pikiran negatif. Tidak ada satupun rencana Allah yang negatif untuk hidup saudara dan saya. Melihat gelas dengan setengahnya berisi air sama benarnya dengan melihat gelas yang sama tetapi setengahnya kosong, tidak ada airnya. Pikiran negatif adalah yang melihat bahwa gelas itu kosong setengahnya. Saudara-saudara, pikiran positif akan mempengaruhi kita dalam menghadapi masalah, yaitu yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan maka masalah tersebut pasti ada solusinya, karena sudah ada dalam rancangannya, yang bukan rancangan kejahatan tetapi damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga ikut berperan dalam memberikan damai sejahtera di hidup kita, karena pimpinannya dan sebagai penghibur yang menolong kita untuk berdoa atas ucapan ataupun keluhan-keluhan yang tidak dapat kita ungkapkan. Keinginan, ketakutan, kekhawatiran, dendam, iri hati, emosi, gampang marah, itulah serangan dan intimidasi iblis atas kubu pertahanan jiwa kita yang terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak, di mana panca indera kita dipakai sebagai pintu masuk ke jiwa, seperti Hawa yang jatuh dalam dosa karena godaan iblis lewat panca indera. Filipi 4 ayat 6-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sekali lagi yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua keinginan ini harus dibawa dalam doa dengan ucapan syukur, bukannya komplain atau menggerutu karena masalah-masalah yang ada, seperti bangsa Israel yang diputar-putar selama 40 tahun karena sampai 10 kali mencobai Allah. Mereka selalu menoleh ke belakang, ingat akan hidup di Mesir, di mana mendapatkan ikan gratis, bawang gratis dan sebagainya, sehingga generasi tua dimusnahkan semua kecuali Yosua dan Kaleb. Seperti istri Lot yang menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Karena itu lupakanlah masa lalu dan berlarilah menuju masa depan yang penuh harapan. Kapankah Tuhan akan menjawab doa kita adalah merupakan hak prerogatif dan kedaulatan Tuhan. Jika kita menyadari kedaulatan dan hak prerogatif Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, selama 21 tahun saya mengalami masalah tanah, dan 19 tahun tidak ada income sama sekali karena bisnis macet, semua uang habis, masih punya hutang yang cukup besar dan mempunyai masalah yang belum selesai sampai sekarang. Namun selama ini saya malah merasakan damai sejahtera dibandingkan dulu ketika saya diberkati dan dapat berkeliling dunia, tetapi stres karena bisnis. Inilah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus kita pikirkan untuk mendapatkan dan merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Apakah kita lupa bahwa Tuhan selalu memimpin bangsa Israel siang dan malam dengan tiang awan dan tiang api, memberi makan mana setiap hari, dan kadang-kadang memberikan burung puyuh secara berlimpah-limpah? Janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6 pasti digenapi asalkan kita tidak menjadi hamba uang. Maka kita tidak akan dibiarkan dan tidak akan dilupakan Tuhan, apalagi dilupakannya. 3. Sumber damai sejahtera. 1. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai yang sudah diuraikan tadi. 2. Allah Bapa yang setia dan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. 3. Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa dan memimpin hidup kita sehingga mampu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sebagai ayat penutup dalam Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal, perhatikan, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dan memberikan damai sejahtera dalam hidup anak-anak-Mu yang mendengarkan firman itu mulai sekarang sampai Maranatha. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.